Wah, ini jadi yang mau nanya gue apa Sherly? Karena dia maaf, boleh nggak tunggu azan sebentar? Boleh. Oke, terima kasih Kak. Baik, selamat malam semuanya. Selamat malam. Malam. Kami dari kelompok 1 RPL 2025 izin mewawancari kakak terkait tahapan manajemen logistik farmasi. Sebelumnya, apakah boleh kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Nadia Nintias Pratiwi. Saya juga mahasiswa RPL di Universitas Malahayati untuk angkatan 2004. Di sini eh, adik-adik teman-teman tadi membutuhkan untuk wawancara dengan saya. Hmm, Mungkin bisa dilanjut aja. Baik, Kak Nadia. Mungkin wawancaranya akan dimulai oleh teman saya, yaitu Yola Kencana. Oke. Sebelumnya izin memperkenalkan diri karena dia
Iya, Perkenalkan, saya Yola Kecema. Saya mewakili dari teman-teman yang lain untuk mewawancarai kakak. Izin ya, Kak. iya, Di sini kami akan mewawancarai kakak terkait tentang tahapan manajemen logistik farmasi, di mana pertanyaan pertama kami yaitu dari perencanaan logistik farmasi. Di perencanaan logistik farmasi itu bagaimana sih Kak pengumpulan data yang dilakukan untuk menjalankan tahapan perencanaan logistik farmasi tersebut? baik. Apakah suara saya jelas? Iya, Jelas, jelas Kak. Kak. Baik, untuk yang pertama, pertanyaan yang pertama dari teman-teman kelompok berapa tadi? Kelompok satu Kak. Pertanyaan dari teman-teman kelompok satu, bagaimana tahapan perencanaan pengumpulan data yang melakukan tahapan pada logistik farmasi? Baik, untuk tahap perencanaan yang digunakan dalam merencanakan logistik farmasi di puskesmas yang tempat saya bekerja adalah yang pertama, kita mengidentifikasi dulu, kita mendata dulu informasi yang berkaitan dengan kebutuhan obat. Bagaimana dengan stoknya, bagaimana dengan data pasiennya, data obatnya, dan laporan penggunaan obat, di mana laporan itu biasanya kita bikin untuk per bulan gitu. Itu sih. Terus dan program apa yang sedang dijalani oleh puskesmas saat ini, misalkan ada pasien HIV, ada pasien TB gitu, bagaimana kita merencanakan obat sehingga pasien itu bisa mengambil obat di puskesmas dan tidak terjadi kekosongan obat. Gitu sih intinya. Kita himpun dulu data-data kebutuhan yang kita punya gitu, yang berkaitan dengan kebutuhan obat. Pertama adalah laporan penggunaan stok obat itu bagaimana, seperti apa, terus data pasiennya, berapa pasien, untuk pasien sekian berarti saya harus menyediakan obat sekian gitu, dan program yang ada di puskesmas. Saya lanjut ya Kak. Untuk metode perencanaannya itu biasanya metodenya yang digunakan itu metode apa ya Kak? Yang digunakan di puskesmas itu biasanya kita gabungan ya, bagaimana metode kombinasi. Jadi gimana menggabungkan metode konsumsi dari pasien, kebutuhan obatnya dengan epidemiologinya. Jadi karena kan kita harus tahu penyakitnya apa, jumlah kasusnya berapa, dan konsumsi obat yang mereka gunakan apa gitu. Jadi kombinasi aja sih dari apa namanya konsumsi pasien dan epidemiologinya. Gitu sih. Untuk pertimbangan dalam menentukan jenis dan jumlah barang kebutuhan logistik itu biasanya diperlukan apa ya Kak? Untuk pertimbangan penentuan logistik, yang pertama kita harus tahu dulu kebutuhan pasiennya gitu. Jadi apa namanya, sama aja kayak di awal tadi gitu, kebutuhan pasien, bagaimana pasien itu obat apa yang biasa digunakan gitu. Kartu stok, yang pasti kartu stok yang pertama. Yang kedua itu kebutuhan pasien, bagaimana pasien, seperti apa pasien itu membutuhkan obat gitu. Terus apalagi namanya, masa kadaluarsa obat juga kita harus cek gitu. Terus anggaran yang pasti dan prioritas pelayanan di puskesmas itu gitu. Misalnya di puskesmas itu banyak pasien diabetes, banyak pasien hipertensi, jadi obat yang kita gunakan untuk pasien-pasien tersebut mungkin dilebihkan kebutuhannya dibandingkan dengan obat-obat yang lain seperti urat gitu. Dan yang terakhir itu ya anggaran itu tadi. Bagaimana kita bisa merencanakan sesuai anggaran
yang ada di puskesmas dan digunakan untuk pembelian obat sesuai dengan kebutuhan pasien. Gitu. Kalau untuk anggaran itu tadi, Kak, untuk penyesuaian dengan anggarannya itu perlu apa saja yang perlu kita perhatikan? Kalau untuk anggaran yang perlu diperhatikan itu eh, obatnya itu tadi kebutuhan obat gitu, kebutuhan obat dan yang pasti harganya gitu. Jadi kalau untuk pengadaan logistik di puskesmas menggunakan anggaran itu jadi eh, anggaran yang diberikan puskesmas kepada kita untuk farmasi mengelola obat, mengelola apa namanya pembelanjaan obat itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dananya gitu. Pembeliannya gimana ya cara gimana ya? Jadi dana itu kita dapat nih dana dari puskesmas untuk pembelian obat gitu, untuk pengadaan obat. Itu harus kita sesuaikan kebutuhan apa, obat apa yang mungkin prioritas yang bisa digunakan untuk pasien gitu. Yang jelas harganya, harga satuannya bagaimana, terus nanti ada kenaikan obat, kenaikan harga atau enggaknya gitu, dan juga bagaimana pengendalian kita dalam mengadakan pengadaan pembelian obat itu. Jelas tidak? Jelas. Eh, Setelah dari perencanaan logistik farmasi tadi, tentunya di akhir ada evaluasi dan revisi dari rencananya. Mungkin apa yang dilakukan evaluasi dan revisi setelah tahapan perencanaan selesai dan tujuan evaluasinya apa? Evaluasi atau revisi ya, evaluasinya kita mengevaluasinya secara berkala gitu. Jadi memastikan perencanaan itu sesuai dengan kondisi aktual, kondisi apotek atau kondisi di lingkungan apotek saat itu gitu. Jadi harus kita pantau secara berkala gitu. Jadi tidak ada selisih, tidak ada kekosongan obat. Kalau untuk tujuannya apa namanya dia gimana ya caranya dia meminimalisir eh, apa namanya kejadian kekosongan obat itu tadi. Tetap tujuan evaluasinya kan dia mengurangi kejadian kekosongan obat gitu. Obat kadaluarsanya juga harus kita perhatikan gitu sebisa mungkin untuk mengadakan pembelanjaan itu tadi, pengadaan obat itu kita cek juga kadaluarsanya gitu. Jadi masih bisa digunakan dalam jangka waktu lama gitu. Jadi membelinya tidak dengan kadaluarsa yang cepat gitu. Dan juga pola penyakit dan juga jumlah pasien itu juga menjadi evaluasi dalam rencana pengadaan obat. Lanjut ya, Kak. Untuk pengadaan logistik farmasi dibutuhkan atau dilakukan pemilihannya pemasok atau supplier ya, Kak. Untuk pemilihan supplier itu apa saja sih, Kak, syarat yang ditentukan untuk pemilihan pemasok logistik farmasinya? Kalau di puskesmas itu untuk pengadaan logistik farmasi itu kami ada dua sumber. Yang pertama dari Dinas Kesehatan dan yang kedua ada dari PBF gitu. Kalau untuk dari Dinas Kesehatan itu kita dapat obatnya itu per 3 bulan sekali untuk pengadaan dari dinas ke puskesmas gitu. Kalau untuk melalui PBF atau pedagang besar farmasi itu kita membeli, kita merencanakan pengadaan itu sesuai dengan kebutuhan kita saat itu. Misalkan di triwulan 1 atau triwulan 2 kebutuhan dari dinas kesehatan tidak memenuhi, kita membeli dengan menggunakan dana JKN ke PBF tersebut. Yang pertama, mereka harus punya izin resmi, harus punya NIB-nya, nomor izin bangunannya, bagaimana mereka bagaimana mereka menjual obat yang legal gitu, bukan yang ilegal gitu kan. Terus yang pasti harganya juga nggak terlalu tinggi dan memang masuk akal di kita untuk belanja obat di mereka gitu. Terus stoknya bagaimana? Apakah stoknya kita butuh paracetamol 3.000? Apakah mereka bisa menyediakan paracetamol 3.000 itu sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Terus yang jelas diskonnya gimana nih, mereka bisa nggak nih dengan kita belanja segini, bisa nggak mereka kasih diskon untuk kita gitu supaya kita bisa bisa membeli lebih banyak lagi.
Yang jelas sama ketepatan waktu pengirimannya, eh, mereka harus on time gitu. 2 minggu harus sampai, ya memang harus sampai. Sih. Untuk legalitas yang harus dimiliki oleh pemasok atau supplier yang akan dipilih itu apa ya aja ya, Kak? Legalitasnya yang pertama itu tadi NIB-nya mereka harus punya ya, karena memang mereka kan PBF pedagang-pedagang besar gitu yang memang legal itu tadi. NIB mereka harus punya, NPWP mereka harus punya, NPWP perusahaan gitu. Terus izin usahanya, surat operasionalnya memang yang dilaku, surat operasional itu biasanya per 5 tahun gitu. Jadi sebelum membeli pun kita harus minta kelengkapan juga. Boleh nggak Kak kami minta kelengkapan perusahaan gitu. Kalau kami belanja gitu juga nanti mereka kirim semuanya, PWP, NIB, surat izin operasionalnya, terus akta usahanya, akta pendirian perusahaan itu bagaimana, yang sama surat resmi gitu, surat penunjukan PBF itu bahwa mereka itu memang pabrik resmi gitu. Itu cukup mungkin itu. Em, Setelah dilakukan perencanaan, kan lalu ada tahapan pengadaan ya, Kak. Untuk tahapan pengadaan, bagaimana sih, Kak, prinsip dari pengadaan yang dilakukan untuk logistik farmasi dan apa metode pengadaannya? Prinsip pengadaan itu, logistik farmasi itu banyak ya. Salah satunya ada yang tepat jumlah, tepat obat, tepat waktu, dan tepat harga, transparan dan efisien dan efektifnya. Bagaimana efisien dan efektifnya dalam pembelian obat. Tepat tadi itu tepat jenis, tepat jumlah, tepat obat, tepat waktu, tepat harga, efisien dan efektifnya. Terus apa tadi yang pertanyaan berikutnya? Metode ya. Iya, metode, Kak. Kalau metode yang kami gunakan saat ini adalah e-purchasing gitu. Jadi bagaimana kita membeli obat menggunakan elektronik gitu, dari pengadaan elektronik yang diselenggarakan oleh pemerintah gitu. Jadi kalau zaman dulu kami masih belanja langsung gitu. Jadi langsung saya telepon ke PBF, saya butuh obat sekian sekian, saya kirim kebutuhan obatnya, nama obat, jenis obat, apa jumlah obat gitu. Kalau sekarang kita dipermudah menggunakan e-purchasing dan memang lebih aman. Itu e-purchasing itu belanja obat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk memudahkan kita juga gitu, dan lebih lebih apa ya? Lebih 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 enak aja gitu untuk pembeliannya. Kita bisa lihat kalau buka e-purchasing itu kita bisa lihat dia punya produk apa aja nih. Banyak gitu. Paracetamol dengan berbagai merek dia punya gitu. Dexamethasone dengan berbagai merek dengan dia punya gitu. Gimana kita milih aja gitu, milih yang termurah atau memang yang termahal. E-purchasing sih saat ini yang kami gunakan. Lalu untuk alur dalam melakukan pengadaan logistik farmasinya, dan mungkin ada masalah-masalah yang terjadi saat melakukan pengadaan logistik farmasi, Kak. Apakah terjadi masalah-masalah? Kalau untuk alurnya jelas yang pertama adalah kita merencanakan kebutuhan, ya kebutuhan yang kita butuhkan untuk saat itu di pelayanan kefarmasian itu gitu. Kita sudah coret-coret gitu kan kebutuhannya apa aja, terus menyusun rencana sesuai dengan anggaran yang ada gitu. Habis itu persetujuan anggaran ke atasan gitu, Pak saya butuh obat sekian dengan anggaran sekian, bagaimana gitu. Terus yang selanjutnya, oke, kalau kata kepala puskesmas ACC langsung kita pesan. Jadi pemesanan pun kalau di puskesmas kami dari bagian farmasi juga yang langsung pesan ke mereka, ke PBF. Setelah pemesanan mereka oke, mereka punya stok obat yang kita punya, jumlahnya juga sesuai, pengiriman dikirim dulu. Mereka kirim sampai sini, kita juga masih cek lagi apakah sesuai dengan jumlahnya,
faktur, mereka kan kasih faktur ke kita, apakah itu sesuai dengan jumlahnya, nomor bednya seperti apa, tanggal kadaluarsanya seperti apa, terus jumlah obatnya apakah sesuai. Sudah selesai, sudah fix semua, jadi fix nih kita terima gitu. Kita terima di bagian farmasi, selanjutnya penyimpanan, disimpan di dalam gudang obat dengan apa namanya penyusunan alfabetis ya, terus kelasanya jalan, alfabetisnya jalan gitu. Terus selanjutnya baru deh kita melakukan pembayaran. Jadi kalau di sistem e-purchasing itu kita bisa pesan, oh datang dulu, setelah fix, setelah kita hitung, setelah semuanya oke, baru kita melakukan pembayaran gitu. Jadi pembayaran juga dilakukan oleh bendahara puskesmas. Setelah pembayaran, terus kita evaluasi. Oh, ternyata PBF ini oke nih. Oh, ternyata PBF ini gercep nih ngadain obatnya. Obatnya lengkap semua nih. Gitu sih. Terus yang selanjutnya, masalah ya. Masalah-masalah yang dialami selama pengadaan sih sejauh ini kami tidak ada masalah gitu. Karena memang um, untuk waktu pengiriman pun mereka selalu on time gitu. Kira-kira berapa hari nih Mas? Mungkin 2 minggu Bu gitu sampainya. Dan 2 minggu sampai benar gitu. Sebelum 2 minggu pun kadang mereka sudah sampai. Terus kalau ini memang nggak ada masalah sih kalau kenaikan tidak. Mereka menjual obat memang sesuai dengan harga yang ada di e-purchasing itu. Paracetamol 12.000 ya berarti kita harus bayar 12.000. Terus cukup sih, tidak ada masalah sejauh ini untuk kerusakan obat, expired obat semuanya aman. Gitu. Terus lanjut. Pertanyaan selanjutnya apa ya? Lanjut ya Kak, dari tahap perencanaan, pengadaan, lalu ada penerimaan logistik farmasi. Tahapan penerimaan yang perlu dilakukan saat melakukan proses penerimaan logistik farmasi di rumah sakit, di puskesmas itu biasanya apa saja ya Kak? Sama yang pertanyaan sebelumnya tadi ya. Jadi tahapan yang perlu dilakukan itu kita nerima barang dari supplier itu atau dari PBF itu, terus kita cek dulu dokumennya. Mereka kan kalau kirim itu mereka kasih faktur, mereka kasih surat jalan, atau mereka kasih SP gitu ke kita. Kita cek kesesuaian barangnya gitu. Ngecek kesesuaian barang, terus menerima apa namanya, ngitung jumlah obatnya, bednya, dan tanggal kadaluarsanya juga harus kita cek lagi gitu. Terus kondisi fisiknya seperti apa, apakah ada yang rusak atau ada botol, misalkan kita pesan botol apa sirup gitu, apakah ada yang pecah gitu. Terus spesifikasi barangnya juga harus kita cek gitu. Misalkan memang benar-benar menghitung ya, kalau kami itu jadi pesan paracetamol 3.000, kita harus hitung paracetamol itu benar-benar 3.000 tablet, yaitu 30 box gitu. Jadi spesifikasinya harus jelas gitu. Terus misalkan ada ketidaksesuaiannya, kita tolak barang itu dan kita pengembalian yang memang sebelumnya kita sudah ada perjanjian sebelumnya, jika memang barang tidak sesuai bisa dikembalikan. Dan lalu yang pasti mencatat di kartu stok. Kalau barang sudah oke, jika penerimaan obat, jadi kita catat di kartu stok. Cukup. Lalu untuk tahapan penerimaan, apakah terdapat masalah-masalah yang ditimbulkan saat melakukan penerimaan logistik farmasi di puskesmas, Kak? Kalau masalah apa tadi, masalah penerimaan pada saat penerimaan logistik farmasi sih tidak ada masalah, barang selalu sesuai gitu, nggak ada masalah jumlahnya tidak sesuai pun tidak gitu, karena tanggal kadaluarsanya juga mereka pasti oke gitu, terus jumlah barangnya juga sesuai. Itu sih sejauh ini tidak ada masalah dalam penerimaan.
Setelah dari penerimaan, lalu ada tahapan penyimpanan logistik farmasi, di mana dalam sistem penyimpanan itu untuk sistem penyimpanan logistik farmasi bisa dilihat dari berdasarkan apa gitu ya, Kak? Kalau penyimpanan yang jelas berdasarkan alfabetis untuk memudahkan kita juga mencari jenis obat gitu. Alfabetis dari yang obat urutan huruf depannya A sampai dengan belakangnya huruf depannya Z gitu. Jadi A sampai Z itu jadi selalu alfabetis gitu. Disusun dalam rak. Jadi dari A, B, C sampai dengan Z itu harus alfabetis. Terus dari bentuk sediaan juga kalau di kami itu yang antara bentuk sediaan tablet, kapsul gitu dibedakan dengan rak salep, rak sirup gitu. Jadi nggak campur ya. Jadi yang box yang satuannya box, yang dia satuannya box entah itu tablet atau kapsul, dia di rak sebelah sini gitu. Nanti rak sirup sebelah sini, rak salep sebelah sini gitu. Rak BMHP ada di satu rak lagi gitu. Jadi memang nggak campur aduk gitu. Terus apa namanya selanjutnya berdasarkan suhu. Yang jelas kalau di gudang itu suhunya harus karena gudangnya harus ber-AC ya, jadi suhunya harus sesuai gitu. Lemari pendingin juga ada. Terus berdasarkan tingkat keamanannya juga untuk lemari untuk rak narkotik dan psiko kita punya lemari khusus. Jadi nggak di rak terbuka, kita punya lemari khusus yang dikunci dan yang hanya dipegang oleh saya atau kami sebagai penanggung jawab farmasi gitu. Dan satu lagi metodenya yang jelas FIFO-FIFO ya. Mungkin kalian juga sudah belajar gitu bagaimana obat yang masuk duluan harus keluar duluan dan yang tanggal expirednya duluan pun harus dikeluarkan duluan. Kalau untuk pencahayaan dan ventilasi udara dalam penyimpanannya itu seperti apa ya, Kak? Pencahayaannya yang jelas gudang obat itu tidak boleh terkena sinar matahari langsung gitu. Dan memang harus menggunakan AC dengan suhu 15 sampai 25 derajat Celcius. Jadi memang harus dingin gitu. Jadi memang tidak biar tidak terjadi kelembapan obat. Terus lemari pendinginnya harus ada dengan suhu 2 sampai 8 derajat Celcius untuk obat-obat yang dibutuhkan dalam lemari pendingin misalkan suppositoria atau obat-obat yang memang membutuhkan lemari pendingin. Nah, terus tidak boleh terkena sinar matahari dan harus menjaga kelembapannya, terus ventilasinya, sirkulasinya harus jelas juga, tidak lembab, tidak pengap. Nah, yang jelas kebersihan juga harus ya, dia dibersihkan secara rutin biar nggak berdebu namanya gudang obat ya, namanya banyak obat dengan ratusan jenis obat harus dicek berkala nggak berdebu gitu terus bebas serangga bebas namanya nggak tahu ya dari ventilasi dia masuk dari ventilasi atau jadi kemarin ada tuh kasusnya di saya sendiri di gudang obat itu kita nggak tahu tiba-tiba ada burung masuk sangkar burung dari ventilasi gitu padahal ventilasinya benar-benar tertutup rapat gitu tiba-tibanya masuk aja terus dia bikin sarang di pojok gitu ya itu yang harus kita bersihkan gitu jadi jangan sampai nggak tahu kenapa kok dia bisa masuk gitu. Padahal ventilasinya rapat ternyata dia ada celah sedikit dia bisa masuk ke situ gitu dan dia bikin sarang burung di situ jadi ada sampah-sampah burung itu jadi ya itu harus rutin harus berkala kita cek harus rutin kita cek harus bersihnya gitu kuncinya juga harus kita yang pegang kunci gudang gitu CCTV bila perlu jika ada pun CCTV tapi kalau kebetulan di gudang obat puskesmas kami nggak ada CCTV karena memang kunci gudang pun hanya satu orang pegang. Untuk stabilitas dan sistem rotasi stoknya bagaimana, Kak?
Mungkin saya ulangi ya, Kak. Untuk stabilitas produk dalam penyimpanan dan sistem rotasi stoknya itu seperti apa ya, Kak? Kak, tolong ya di-unmute. Gimana stabilitas produk? Iya, Kak. Apa tadi pertanyaannya? Untuk stabilitas produk di ruang Pertanyaan apa? penyimpanan. Stabilitas produk. Maksudnya gimana nih? Maksudnya gimana? Eh, di hal yang Stabilitas produknya perlu kita gimana? perhatikan seperti yang tadi ada kebersihan, keamanan, ventilasi. Terus kalau untuk stabilitas dari produk di dalam penyimpanannya itu bagaimana ya, Kak? Untuk stabilitas produk dalam penyimpanan, yang jelas dia memang harus sesuai dengan standar penyimpanan ya, standar penyimpanan obatnya gitu. Jadi memang apa namanya, dia harus mempertahankan spesifikasi obatnya, karakteristiknya dan kualitas obatnya, serta apa ya, kualitas obat itu selama obat itu masih kita gunakan dalam jangka waktu yang sesuai dengan tanggal kadaluarsa sih. Itu sih kayaknya lebih ke situ untuk stabilitas produknya itu. Jadi mempertahankan apa namanya, kualitas gitu. Bagaimana kita bisa mempertahankan kualitas itu dengan dari nyimpan itu. Untuk penyimpanannya, Kak, itu di puskesmas, apakah terdapat jenis-jenis gudang yang digunakan dalam penyimpanan logistik farmasinya? Halo, suaranya putus-putus, bisa diulangin. Saya ulang ya, Kak. Di dalam penyimpanan logistik farmasi, apakah digunakan gudang-gudang khusus terhadap jenis-jenis produk sediaannya? Atau hanya di satu gudang tetapi beda tempat gitu, Kak? Kalau di puskesmas dia memang hanya ada satu gudang gitu. Satu gudang, memang area gudang. Maaf ya, ada telepon tadi. Untuk gudangnya di kami hanya ada satu gudang gitu. Jadi biar apa ya? Kalau di puskesmas itu memang rata-rata hanya satu gudang. Pertama memang untuk pengawasannya biar lebih lebih apa ya, efektif aja gitu. Jadi di satu gudang dan memang hanya dibedakan untuk eh, peletakannya aja, rak-raknya aja gitu. Dari rak kapsul, dari rak tablet, sama rak apa namanya, sup, rak salep, rak BMP, dan lemari foto gitu. Di dalam penyimpanan obat khusus, apakah ada ketentuan-ketentuan yang diharuskan untuk melakukan penyimpanan
Kalau untuk penyimpanan obat khusus, biasanya golongan narkotik psikotropik ya gitu. Jadi memang dia harus disimpan dalam lemari yang terkunci gitu. Aksesnya terbatas yang memang hanya dipegang oleh yang berwenang gitu. Kalau untuk lemari narkotik psiko memang hanya satu dan dua orang gitu. Jadi ada dua kunci. Lemari itu ada dua pintu gitu. Kunci pertama dan kunci kedua gitu. Jadi kunci pertama kita buka, terus ada kotak lagi, ada apa namanya, lemari lagi itu yang harus kita buka, dan itu hanya satu sampai dua orang aja gitu. Dan yang pasti pencatatannya lebih khusus ya, karena memang kalau untuk golongan obat narkotik dan psikotropik itu benar-benar lebih diawasi gitu. Apalagi kalau yang ditanyakan adalah yang pertama bagaimana penyimpanan narkotiknya, bagaimana pengeluaran obat narkotik psikotropiknya, gitu. Apakah memang sudah sesuai, dan bagaimana ketersediaan stoknya gitu. Perhitungan stoknya, kartu stoknya juga harus lebih detail gitu. Terus untuk obat-obat high alert itu kita harus kasih stiker gitu, kasih penandaan khusus. Kalau dia high alert itu contohnya kayak metformin, obat-obat diabetes, obat itu dikasih stiker high alert berwarna merah, lingkaran berwarna merah, tulisannya high alert. Dan juga aku mau digabung dengan alfabetis obat-obat yang lain juga bisa, tapi dia ada stiker high alert itu, atau dipisahkan di paling pinggir untuk high alert sendiri gitu, di kolom di kotak paling pinggir gitu. Itu Untuk pemantauan suhu ruangan barang khusus yang tadi itu menggunakan frekuensi pemantauan yang seperti apa dan bagaimana? kalau alat pemantau suhu yang kami gunakan saat ini masih termometer digital ya, gitu. Minimal pagi sore kita cek gitu suhu. Terus harusnya sih ada yang lebih ini lagi ya, ada yang lebih alat yang lebih ini lagi gitu. Termo apa itu namanya? Pokoknya untuk saat ini kami masih menggunakan termometer digital gitu, di mana kita harus cek kesesuaian suhunya pagi dan sore gitu. Terus suhu yang udah harus tadi 15 sampai 25 derajat, kita cek pagi sore, karena memang aku juga selalu ngecek ya, tiap pagi masih gudang apakah oke. Terus kalau nanti waktunya pulang di jam 2 siang kita cek lagi, kecuali kalau di malam hari mati lampu ya, mungkin suhunya agak, ya namanya mati lampu jadi suhunya tidak sesuai, nanti pasti ya bisa. Dan lemari pendingin yang jelas ya, kalau memang kita membutuhkan lemari pendingin suhu 2 sampai 8 derajat. Dalam ya, kegiatan pemantauan. Dalam kegiatan pemantauan, apa saja sih Kak kegiatan yang dilakukan dalam penyimpanan logistik farmasi? kegiatan pemantauan penyimpanan logistik farmasi, yaitu pemeriksaan kondisi fisik obat gitu. Kondisi fisik ini kita harus diperiksa, terus tanggal kadaluarsanya, bagaimana penyimpanannya, sistem FIFO atau FIFO itu tadi, terus melakukan stok yang berkala gitu. Stok itu kalau kami lakukan setiap akhir bulan gitu. Jadi kita bisa tahu gitu kalau stok opname itu berjalan kan, untuk ketersediaan obat pun kita bisa selesai gitu. Terus monitoring stok minimum dan stok maksimumnya gitu. Untuk masing-masing obat. Terus terakhir monitoring suhu dan kelompok tadi. Satu Lalu lagi, untuk iya boleh Kak. obat kadaluarsa yang harus kita monitoring ya, karena kan begitu banyak obat stok baru, kadaluarsanya berapa kapan nih gitu. Jadi ya untuk pemantauan
penyimpanan kita ada luar obat itu harus kita cek. Untuk distribusi logistik farmasinya, apa sih Kak bentuk distribusi yang dilakukan dan sistem distribusi apa saja yang dipakai? Kalau distribusi dari farmasi, bentuk distribusinya itu karena kami farmasi rawat jalan ya, jadi hanya ke IGD, Tuhan, IGD itu setiap hari apa aja gitu. Jadi distribusinya paling kita hanya ke IGD dan ke pustu. Jadi di puskesmas kami itu jadi ada puskesmas pembantu di bawah. Nah itu sifatnya pun dari kita puskesmas induk gitu, untuk pendistribusian kebutuhan obat di pustu gitu. Hanya itu sih kalau distribusinya, kalau dari puskesmas hanya ke IGD aja karena memang kan kita rawat jalan jadi kita tidak ada distribusi obat kemana-mana gitu. Pasien datang setelah diperiksa anamnesa hanya terus langsung mengambil obat ke farmasi. Untuk sistem yang dipakai apa ya? Sistemnya itu kayak unit dose dispensing. Jadi menyiapkan pasien untuk hari itu, menyiapkan obat pasien untuk saat itu sama 24 jam misalkan kalau untuk rawat inap. Kalau untuk kami hanya sekitar 8 jam per hari gitu kan, 8 jam kerja gitu. Jadi unit dose dispensing gitu untuk meminimalisir medication error gitu, kesalahan obat, kesalahan apa namanya, keselamatan pasien, terus mengurangi resiko kesalahan obat. Untuk ini apakah terdapat penghapusan barang atau obat dari daftar persediaan dan apa cara yang dilakukan untuk melakukan penghapusan barang yang sudah tidak layak digunakan? Kalau menghapus barang di daftar persediaan itu barang kadaluarsa ya, barang kadaluarsa, obat kadaluarsa, obat rusak, dan juga obat yang mungkin terkontaminasi. Kalau untuk tujuan penghapusan ya tadi tujuan atau cara ya? Cara. Untuk tujuan Ya, penghapusannya cara. sih memang kalau tujuannya kalau untuk tujuannya kita menjaga obat itu dan juga menjamin keselamatan pasien itu untuk tujuan. Untuk cara penghapusannya, kalau untuk obat kadaluarsa kita rinci dulu, kita identifikasi dulu kadaluarsanya seperti apa, berapa jumlahnya, nama obatnya seperti apa, terus kita buatkan cara yang diverifikasi oleh kepala puskesmas lalu dinas kesehatan. Selanjutnya kita kan penghapusan gitu, penghapusannya itu bisa aja pemusnahan, pihak ketiga untuk pemusnahan obat ataupun kembalikan ke biasanya selama kita menggunakan pihak ketiga. Terus yang terakhir adalah dokumentasi. Jadi untuk hal-hal yang kita lakukan untuk yang berkaitan dengan pemusnahan obat gitu harus wajib ada dokumentasi dan arsipnya itu dari berita acaranya, foto-fotonya dan jumlah obatnya gitu harus detail gitu. Untuk pemusnahan logistik farmasi yang tadi, apakah ada apa saja kategori barang yang dimusnahkan, Kak? Kategori barang yang dimusnahkan kalau di puskesmas itu obat kadaluarsa sih sejauh ini gitu, obat kadaluarsa, terus ya, narkotik dan psiko yang kadaluarsa itu kalau itu sendiri ya pemusnahannya. Saat ini kategori barang yang dimusnahkan itu ya hanya obat kadaluarsa. Jika ada obat rusak juga dimusnahkan juga boleh, atau obat palsu, tapi sejauh ini tidak ada ya gitu. Sama kalau yang waktu itu yang lagi gencar-gencarnya apa tuh yang untuk bikin gagal ginjal itu sirup-sirup pada anak itu juga kita musnahkan gitu.
kita kumpulin jadi satu yang ditarik-tarik oleh balai pom juga. Kumpulin terus kita bikin. Untuk barang obat pemusnahan barang khusus seperti narkotika dan psikotropika, itu dilakukan dengan prosedur seperti apa atau ada prosedur tertentu? Untuk pemusnahan narkotik dan psikotropik ya. Ya, jadi kita rinci dulu obat sejauh ini biasanya kami melakukan rinci dulu diri obat apa yang akan dimusnahkan juga tetap penyusunan di data jumlah barangnya yang harus digunakan. Terus kalau untuk narkotik itu kan bikin tim pemusnahan gitu. Lalu kita pemberitahuan kepada di depan di yang berhubungan misalkan dari pihak dinas kesehatan, lalu kita berikan pemusnahan dan dokumentasi langsung pengarsipan. Untuk selanjutnya, apa sih Kak indikator yang digunakan atau dipakai untuk melakukan tahap monitoring dan evaluasi? Indikatornya yang pertama persentase formularium obat gitu, kesesuaian obat terhadap persentase itu terjadinya obat terus lama waktu terjadinya kosong obat dan juga persentase pemenuhan kebutuhan obat dari mas. Kalau itu tadi indikator ya, indikator monitoring evaluasi logis obat kan, obat. Terus ini persediaannya juga kita harus perhatikan gitu, nilai persediaan akhirnya bagaimana, terus presentasi stok lebih atau kurangnya seperti apa gitu. Terus indikator obat kadaluarsanya juga tadi kita harus ada jumlahnya melebihi banyak dari stok yang gitu. Nilai kerugian obat kadaluarsanya itu juga gitu. Kira-kira bagaimana gitu kalau misalkan ada obat kadaluarsa, rugi nggak nih gitu, untuk obat sekian harusnya bisa digunakan untuk obat lain dan ternyata obatnya kadaluarsa gitu. Terus yang sebenarnya indikator pengadaannya itu ketepatan pengadaan itu tadi yang di awal kita pesan apakah sesuai, datangnya sesuai atau tidak gitu, terus lambat atau tidaknya dari supplier ke kita gitu, dan terus indikator penyimpanan, indikator distribusinya gitu. Cukup sih. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kak. Apa sih tindakan yang dilakukan untuk pertama jika ditemukan obat keadaan atau hampir kadaluarsa? Kalau di puskesmas tempat saya, obat yang hampir kadaluarsa itu di labelnya itu ya label kita aja gitu, nggak ada label khusus ya, yang jelas ada ditulis pakai spidol gitu, ED tanggal ED bulan 6 bulan 7 gitu, ED Juli 30 gitu misalkan, berarti tanggal 30 Juli. Jadi yang ngambil pun nanti ada teman yang bisa ngambil ke gudang itu, jadi dia tahu gitu obat-obat, oh ini obat ini Juli nih gitu, obat ini Agustus nih gitu. Jadi ada penandaan khusus yang kita tulis sendiri aja gitu, label penanda khusus yang kita tulis sendiri bahwa ini berarti ED gitu. Dan juga di paling depan itu kita tempel gitu. Terus apa namanya, selanjutnya ya stoknya kan, stoknya kita lihat juga gitu, jumlahnya berapa sih yang mau ED gitu. Terus tindakan jika menemukan obat ya, tindakannya ya itu tadi seperti yang sebelumnya tadi, jadi kita catat jumlah obatnya,
tindakan dari itu untuk mencegah kesalahan pemberian obat gitu. Jadi jangan sampai obat kadaluarsa itu masih kita berikan ke pasien gitu. Menjaga mutu yang jelas dari terapi obat itu gitu. Kalau memang sudah mendekati kadaluarsa, sebaiknya cepat dikeluarkan gitu agar tidak sampai kadaluarsa gitu. Kalau sejauh ini sih kami nggak sampai ya, maksudnya ada kadaluarsa itu, jadi obat yang hampir kadaluarsa gitu. Mungkin untuk pertanyaan dari saya, untuk wawancaranya sudah selesai ya, Kak. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Baik, Baik, Kak. Terima kasih atas waktunya malam ini dan terima kasih juga atas ilmu yang Kakak berikan. Mohon maaf jika mengganggu waktunya. Mungkin saya akhiri saja. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam, Kak. selamat malam. Terima kasih juga. Kak Terima Nadia. kasih, Kak Terima kasih, Kak Nadia. Terima kasih, Kak Nadia. Terima kasih. Sama-sama. Aku Liv ya. Iya, Kak.